Oke guys, balik lagi bareng gua Demi di channel Caramel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi. Cuy, mantap ya. Karena kalau bukan film Asia, bukan Caramel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di pos jaga malam nih juga bukan Caramel Popcorn namanya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre romance melodrama yang berjudul Young Sister-in-Law 3 tahun 2017 dari Korea Selatan, cuy. Film ini berdurasi tayang 1 jam 21 menit, rilis pada tanggal 5 Desember 2017, disutradarai oleh Choi Wo-sung dan dibintangi oleh Shin Joon-hyun, Se-ah, dan Kim In-ae, cuy. Nah, apa tuh lagi tuh? Susah banget namanya ya. Berkisah tentang seorang pasangan suami istri yang sedang mengalami keuangan finansial yang buruk, yang dimana sang suami meminta kepada adiknya untuk memberikan istrinya sebuah pekerjaan di tempat adiknya itu bekerja. Sang adik yang merasa bahwa itu adalah sebuah permintaan dari kakaknya sendiri, ia pun berniat membantu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sang adik malah jatuh cinta kepada wanita yang tidak lain adalah istri kakaknya sendiri, cuy. Sangat menantang ya. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya, cuy. Sarang mida ikwaso skui dah. Film diawali scene yang menampilkan, aduh nih apa lagi nih, sepasang kekasih yang sedang melakukan adegan cangkul-mencangkul di Gunung Merapi ya nih. Dibuka dengan atraksi lahar panas ya, mantap. Kedua si Joli ini sibuk mengambil kesempatan saat kantor yang mereka tempati itu sepi dan tidak ada orang. Saat fenomena lahar panas berlangsung, terlihat ada sepasang langkah kaki berjalan dari lorong kantor yang sedang mendekat. Dan saat orang itu masuk, beruntungnya lahar sudah mendingin dan dua sejoli ini langsung kembali ke posisi semula saat mereka bekerja. Dua sejoli ini bernama Yongze dan kekasihnya yang bernama Fuijing. Dan orang yang baru masuk ini diceritakan ternyata adalah atasannya mereka yang bernama Lee. Pak Lee adalah seorang atasan atau kepala bagian di kantor itu. Di sini diceritakan kalau Yongzi dan Fuijing menyembunyikan hubungannya mereka dari rekan kerja dan atasannya mereka itu. Lalu di tempat lain, ada sepasang suami istri juga terlihat baru selesai cangkul-cangkulan di atas Gunung Merapi juga ya, mantap. Sang suami bernama Jack dan istrinya yang bernama Susan. Jack dan Susan diceritakan sibuk membicarakan tentang keadaan keuangan finansialnya mereka yang saat ini sedang buruk. Di sini sang istri Susan bilang kalau ia ingin membantu suaminya bekerja. Mendengar hal itu, Jack sang suami pun ingat dengan perkataan adiknya, yaitu Yongze, yang pernah mengatakan kalau kantor tempat ia bekerja masih membutuhkan seorang akuntan. Lalu pada besoknya, Jack pun pergi menemui adiknya, yaitu Yongze, berniat meminta Yongze agar membantu istrinya untuk melamar sebagai pekerja. Yongze yang ternyata sudah tinggal serumah dengan Fuijing, ia pun bercerita kalau kakaknya Jack memintanya untuk membantu istrinya. Fuijing di sini diceritakan terlihat sedikit keberatan dengan permintaan itu. Akan tetapi saat selesai bercengkrama, tanpa ada alasan yang jelas, kedua sejoli ini malah melakukan adegan cangkul-cangkulan di Gunung Krakatau lagi ya nih, mantap nih filmnya nih. Aduh nih dosa lagi nih gua nih. Lalu pada besok harinya, mereka berdua pun terlihat kembali bekerja. Dan karena Yongze dan Fuijing masih menyembunyikan hubungannya mereka dari rekan kerja dan bosnya, Bos Lee atasannya mereka yang tidak tahu itu, ia malah sering curhat ke Yongze kalau ia sebenarnya menyukai Fuijing. Mendengar bosnya sendiri berkata menyukai pacarnya, Yongze pun hanya bisa tertawa dan sedikit meremehkan di dalam hati. Lalu pada hari itu, Sujan diceritakan terlihat datang ke kantor untuk masuk bekerja. Melihat itu, Yongze pun langsung berdiri menyambutnya dengan baik dan mengenalkan Susan kepada Bos Lee dan Fuijing pacarnya. Yang dimana di sini Bos Lee sebagai atasan, ia pun juga langsung menerima Susan dengan baik. Lalu setelah semua berkenalan, saat di lorong tangga, Fuijing malah cemburu dengan kehadiran Susan, yang dimana Fuijing tahu kalau Yongze pacarnya malah jelalatan melihat kakak iparnya sendiri datang dan meragukan kalau itu benar-benar istri kakaknya sendiri. Lalu di saat yang sama di ruangan kantor,
Bos Lee malah mengambil kesempatan menyentuh badannya Susan saat Susan minta tolong ketika komputernya bermasalah. Beruntungnya, Susan selamat dan aksi Bos Lee bisa dihentikan karena Yongze dan Fu Yijing datang nih. Aduh nih, jangan dicontoh ya, ini nggak beres semua ya orang-orang di film ini ya. Dan ketika jam istirahat, Susan pun terlihat menghampiri adik iparnya itu untuk berterima kasih. Ia bilang berkat Yongze yang datang tepat waktu, ia bisa selamat dari cengkeraman Bos Lee yang sedikit menakutkan di dalam hati nih. Susan bilang saat itu ia tidak bisa berbuat banyak karena ia tidak mau mengacaukan pekerjaan yang baru saja ia dapat. Dan di sini Fu Yijing juga diceritakan kalau ia sangat merasa terganggu dengan kehadiran Susan di kantor itu. Karena Fu Yijing ini khawatir kalau Yongze pacarnya akan tergoda melihat Susan setiap harinya. Lalu pada malamnya, tanpa kehadiran Fu Yijing, mereka pun merayakan penyambutan Susan sebagai karyawan baru dengan acara minum-minum. Dan setelah acara selesai, Yongjae pun membantu Susan yang mabuk untuk berjalan guna menunggu Jack yang sudah on the way ingin menjemputnya. Dan karena Jack belum juga datang dan keadaan di sekitar tempat itu sepi, Yongjae malah tergoda melihat Susan yang mabuk dan ingin menyosor nih, mantap nih, menyosor bibir Susan san mabuk ini ya. Akan tetapi ketika bibir biru gelapnya Yongjae ini ingin mendarat dengan seksama, Jack malah datang dan memanggil adiknya itu, yang dimana itu membuat Yongjae kaget dan mengurungkan niat dan jurus menyosor bibir biru gelapnya Yongjae. Kejadian itu pun masih membuat Yongjae migrain saat ia sudah berada di rumah, dan membuatnya tidak bersemangat ketika Fu Yijing pacarnya minta cangkul-cangkulan. Lalu besok harinya saat di kantor, Yongjae yang melihat stokingnya Susan yang robek atau berlobang, ia pun membelikan stoking baru dan memberikannya kepada Susan. Akan tetapi aksi perhatian udang di balik batunya Yongjae ini pun hampir saja dipergoki Fu Yijing pacarnya saat Fu Yijing kembali ke ruangan. Fu Yijing yang selalu curiga, Fu Yijing pun memperingatkan Yongjae agar tidak berani macam-macam dengan kakak iparnya itu. Lalu Bos Lee pun terlihat datang dan meminta Yongjae untuk memindahkan sebuah kardus yang mengganggu di ruangan itu. Akan tetapi ketika Yongjae membawa kardus itu, Yongjae malah tergoda melihat Susan yang sedang mengganti stokingnya. Yongjae yang tidak tahan, ia malah mengunci pintu dan bilang kalau Yongjae sebenarnya tahu Susan hanya pura-pura mabuk saat adegan bibir biru menyosor berlangsung. Susan kemudian berkata kalau mereka berdua nggak boleh macam-macam di kantor itu karena takut ketahuan apabila ada orang yang datang. Akan tetapi Yongjae ini bilang kalau ia sudah memastikan keadaan akan aman sentosa, jalan paving block lebar 6 meter, mobil bisa papasan, one gate system, pos security 24 jam karena Yongjae bilang ia sudah mengunci pintu. Yongjae pun langsung menyosorkan bibir birunya lagi dan mereka berdua pun akhirnya melakukan adegan cangkul-mencangkul area perumahan klaster 2 lantai tipe 72. Lalu setelah adegan cangkul-cangkulan perumahan selesai, entah nob atau amatiran, dua orang ini malah kembali ke ruangan kerja secara bersamaan, yang dimana itu membuat si bos dan Fu Yijing curiga dan menanyai kemana dan kenapa mereka berdua lama sekali kembali. Yongjae pun bilang kalau ia tadi sedang berada di toilet, dan Susan beralasan kalau tadi ia sibuk karena mengangkat telepon nih. Pinter juga ya. Lalu saat jam istirahat, Fu Yijing terlihat datang menghampiri Yongjae yang sedang melamun sambil mengingat adegan cangkul yang ia dan Susan lakukan. Fu Yijing yang tadi tidak percaya dan melihat gelagaknya Yongjae yang mencurigakan, ia pun bertanya apa yang sebenarnya Yongjae dan Susan tadi sudah lakukan. Sampai pada akhirnya, Yongjae pun bilang dan mengaku kalau ia tadi memberikan sebuah stocking yang baru untuk Susan. Karena tadi pagi ia melihat stocking kakak iparnya itu robek atau berlubang. Yang dimana itu membuat Fu Yijing malah semakin cemburu karena Yongjae ini ternyata tidak pernah sekalipun membelikan stocking baru atau barang untuk Fu Yijing pacarnya itu. Lalu sebagai gantinya, Fu Yijing pun meminta diajak jalan-jalan saat mereka libur bekerja. Akan tetapi di sini Yongjae bilang kalau ia tidak bisa, beralasan karena ia ingin mengunjungi Jack kakaknya di akhir pekan. Mendengar hal itu, Fu Yijing pun minta ikut diajak
karena Puijing ingin semua orang tahu tentang hubungannya mereka yang selama ini mereka rahasiakan. Lalu singkat cerita, saat Yongze dan Puijing sudah sampai di rumah Jack, Jack pun terlihat membukakan pintu. Akan tetapi sempat-sempatnya Jack malah memperhatikan badan Puijing nih, aduh nih, sebelum mempersilahkan mereka berdua masuk. Dan ketika sudah masuk ke dalam rumah, Yongze pun terpaksa mengenalkan Puijing sebagai pacarnya. Mendengar hal itu, Suzen pun kaget karena ia merasa bersalah sudah mencangkul area perumahannya Yongze yang ternyata sudah mempunyai pacar. Lalu saat berada di dapur, Yongze pun menghampiri Suzen dan berniat ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi di sini Suzen hanya bilang kalau Yongze hanya harus merahasiakan apa yang mereka berdua sudah lakukan. Pada malamnya, mereka berempat pun terlihat sedang minum-minum dan diceritakan Yongze dan Puijing pacarnya akan menginap di rumah itu. Jack di sini curhat dan bilang kalau ia sudah bangkrut dan ia merasa beruntung kalau Yongze sudah membantu Suzen untuk bekerja. Karena diceritakan, Suzen lah yang akan mengcover keuangan rumah tangga mereka untuk sementara ini. Yongze pun berkata kalau keadaan abangnya pasti kembali seperti semula guna memberikan semangat kepada abangnya itu. Dan singkat cerita, karena sudah minum terlalu banyak, Jack dan Puijing pun diceritakan sudah tepar duluan, yang membuat Yongze dan Suzen mengantarkan pasangan mereka itu ke kamarnya masing-masing. Lalu setelah itu, Yongze dan Suzen pun kembali dan mengobrol di ruang tamu bawah. Suzen curhat ke Yongze, meskipun sudah lama, sebenarnya pernikahannya dengan Jack suaminya itu masih belum ia daftarkan secara resmi. Suzen bercerita kalau ia masih merasa ragu dan belum yakin dengan Jack suaminya, karena Jack ini ternyata orang yang sangat cemburuan, suka marah-marah, dan selalu menggeledah tasnya Suzen setiap Suzen pulang ke rumah dari luar. Karena Jack selalu curiga dan menyangka Suzen berselingkuh dengan pria yang lain. Lalu di satu sisi, Puijing dalam keadaan mabuk pun terlihat berjalan keluar kamar untuk mencari air minum karena ia merasa kehausan. Akan tetapi setelah Puijing kembali, Puijing malah salah masuk ke kamarnya Jack yang di dalamnya sudah ada biawak jantan rebahan dalam keadaan mabuk sedang menunggu mangsa dan korbannya datang menghampiri. Di lantai bawah, Yongze dan Suzen juga malah saling melakukan adegan menyosor bibir biru dan pindah ke kamar setelah itu. Mereka berempat pun saling melakukan lomba cangkul-cangkulan guna memperingati hari kemerdekaan. Yongze dan Suzen yang sudah selesai duluan, Suzen malah memergoki Puijing dan biawak suaminya sedang terlihat asik sibuk bergulat. Suzen pun langsung playing victim, menyalahkan dan menginterogasi mereka berdua. Yang dimana di sini Suzen dan Yongze lah yang seharusnya disalahkan karena mereka berdualah yang memulai perselingkuhan terlebih dahulu. Lalu saat di lorong kantor pada besoknya, Yongze terlihat datang dan memeluk Suzen dari belakang. Yang dimana itu membuat Suzen takut kalau saja ada orang lain yang datang dan melihat mereka. Akan tetapi karena Yongze bilang kalau keadaan sudah aman sentosa, pos security 24 jam, Suzen pun mau dan mereka berdua pun langsung melakukan adegan menyosor bibir-bibir biru. Akan tetapi ketika adegan bibir biru berlangsung, Bos Lee malah datang dan memergoki mereka. Yang dimana itu membuat Yongze sangat kaget mengetahuinya. Dan filmnya pun berakhir saat Bos Lee bilang kalau ia sudah lebih dulu menyukai Suzen dan menyuruh Yongze untuk berhenti mendekati Suzen. Cuy, aduh nih film apa sih, ending apa sih? Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Nih bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton yang Sister-in-Law 3 tahun 2017 di Google Chrome cuy. Mantep, ini film apa sih? Gue juga gak bingung nih, gak ngerti juga gue ya. Dari film ini kita bisa belajar, mantep nih gue nih, ada pesan-pesan lagi ya. Kita sebagai laki-laki harusnya bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hubungan yang terlarang.
sebaiknya kita fokus kepada diri sendiri, fokus kepada karir kita, dan tidak melulu hanya memikirkan sebuah hubungan. Dan kita juga harusnya percaya akan ada seseorang yang pas yang akan datang menghampiri hidup kita pada nantinya, cuy. Mantap gak tuh gua nih, ada kata-kata mutiara di film kayak beginian ya. Seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian nih yang sudah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn, cuy. Mantap, kalian yang the best ya. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.